Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendesain ya plat lantai ya, plat dua arah. Terus kita mau pakai metodenya itu direct design method ya, sama equivalent rigid frame. Bisa dilihat ini ya, ada sebuah contoh di sini. Gambar ini singkirin dulu ya, ini buat nanti. Ada rencana buku kita ya. Oke. Ini kita bisa lihat di sini ya untuk baloknya. Ini keterangannya balok A, terus ininya balok B ya. S ini untuk plat lantainya. Kemudian kita lihat di sini, ini beban yang direncanakan DL, SIDL sama LL-nya ya. DL-nya 300, SDL-nya 300, terus LL-nya 400 ya. Kemudian material betonnya yang kita pakai FC30 MPa, baja tulangannya FY420. Terus modulus elastisitas betonnya bisa dilihat di sini ya. Ini rumusnya. Kemudian kita lihat dimensi plat lantainya. Dimensi plat lantai ini 160 ya. 160. Kemudian diameter lenturnya. Diameter tulangannya ya. Ini tulangan susutnya 12, terus lenturnya 16 ya. Ini balok 700 300 dengan panjang 7000, terus kemudian balok yang B nya 600 300, panjang 6000 ya. Ini mencari tebal efektifnya. Ini untuk DX ya. Kalau DY nanti kita beda lagi ya hitungannya. Ini rumusnya D sama dengan H dikurangi TS dikurangi diameter ya, diameter tulangan ini, terus dibagi 2. Bisa dilihat ini untuk B nya ya, bisa lihat di tabel 22.2.2.4.3 ya, 2847 2019. Ini juga ya untuk lambdanya. Kemudian kita lihat dulu ya, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam desain direct design method ini ya. Syarat yang pertama, setidaknya harus terdapat 3 bentang ya. Terdapat 3 bentang di sini. Untuk syarat yang pertama, 3 bentang menerus dari masing-masing arah. Oke, syarat yang keduanya, panjang bentang berurutan yang diukur dari pusat ke pusat tumpuan dan dalam masing-masing arah. Harus tidak boleh berbeda ya. Jadi kalau misalkan ini kotak ya, dia itu nggak boleh berbeda ya antara posisi si plat lantainya. Nah, kita nanti ada contohnya di bawah ya. Terus kemudian syarat ketiga, panel harus berbentuk persegi dengan rasio bentang terpanjang ya. Terpanjang terhadap dimensi terpendek, diukur dari pusat tumpuan tidak melebihi 2. Dapat dilihat ya, di sini kan ada 6000 kali 7000. Kalau kita bagi rasionya itu 7000 dibagi 6000 itu 1,1 ya. Berarti ini masuk plat 2 arah ya. Kemudian syarat yang keempatnya, posisi kolom boleh menyimpang tidak lebih dari 10% dari bentang pada arah pergeseran masing-masing di antara kolom pusat yang berurutan. Nah, boleh menyimpang tapi tidak lebih ya. Tapi kalau menyimpang sih jarang ya, malah kita hindari ya untuk desain itu menyimpang. Kemudian yang syarat kelima, semua beban yang diperhitungkan hanya akibat beban gravitasi
distribusi merata di seluruh panel ya. Dalam bangunan ini diasumsikan bahwa beban yang dihitung hanyalah beban gravitasi merata pada sebuah plat lantai. Jadi bangunan ini pastikan memenuhi syarat. Syarat keenamnya, beban hidup tidak terfaktor tidak boleh melebihi 2 kali beban mati terfaktor. Nah, beban hidup ini jadi dia harus lebih kecil ya. Beban hidup ini lebih kecil dari 2 kali beban matinya ya. Oke, kita lanjut ke syarat ketujuh. Untuk panel dengan balok di antara tumpuan pada semua sisi persamaan harus dipenuhi. Nah, kita lihat ini persamaannya 0,2, terus AF1 L2 ya, ini L2 pangkat 2, terus ini L1 pangkat 1 harus lebih kecil daripada 0,5 ya. Terus berdasarkan gambar di atas, S ditopang oleh dua jenis balok ya, AB, dua balok, sehingga diperhitungkan cukup melibatkan dua perhitungan. Kemudian bentang terpanjang, bentang yang lebih pendek diberi istilah L2, terus L2 L1 ya, bentang terpanjang. Nah, ini kita hitung dulu ya, analisa lebar efektif baloknya ya. Ini kita hitung balok A ya, tapi kita mau coba dulu ya, kita ganti dulu ini tebalnya 120. Oke, kita bisa lihat di sini. BE sama dengan BW ditambah 2 kali H ya. H dikurangi tebalnya ya. BW itu ini ya, BW ini didapat 1460 untuk BE nya, atau BW ditambah 8T, 8 dikali T, terus ini BW ditambah 8 dikali tebalnya 120, diambil nilai yang terkecil ya, BE ini diambil nilai yang terkecil. Kemudian kita hitung inersianya ya, inersia balok. Untuk inersia kan BH pangkat 3 ya, per 12. Jadi ini kita hitung di sini, K sama dengan 1 ditambah BE BW dikurangi 1 H per TW dikali ini 4 dikurangi 6 ya. Nanti ini bisa dilihat ya teman-teman, saya akan share tentang rumus ini nanti biar bisa dipelajari juga. Ini kita langsung aja ya, didapatkan nilai K nya 1,6. Jadi inersia balok itu ini kita geserin ya, perbesar lagi. Oke, jadi K dikali BH pangkat 3 per 12 ya. BH nya ini kan ini ya, BH B kali H ya pangkat 3. Oke, ini didapat hasilnya. Kemudian inersia platnya BH pangkat 3 juga ya, BH nya kan 12 ya, dia 12 kali panjangnya 6000 ya. Kemudian kita hitung rasio kekakuan balok, HF1 sama dengan SCB kali I balok ya, inersia balok, terus dikali inersia plat. Nah, didapat AF1 nya itu 16,7. Kemudian ini juga sama ya, masih ini yang dihitung untuk balok B nya, cuma bedanya nanti di sini ya, di sininya nanti bedanya. Oke, rumusnya masih sama. Terus kita cek juga ya, rasionya ini didapat 8,98 ya. Nah, setelah diperoleh parameter yang dibutuhkan, maka ini dikali L2 pangkat 2 ya.
AF2 L1 pangkat 2, kemudian ini kita bagi ya, hasil yang tadi ya, hasil perhitungannya ini ya, dikali 6.000, kemudian yang ini dikali 7.000 ya. Oke, ini memenuhi syarat ya. Nah, setelah terpenuhi, dengan demikian karena semua syarat terpenuhi, maka menggunakan metode DDM ini ya, Direct Design Method ya, pada bangunan ini diperbolehkan. Kemudian step keduanya itu kita cek ketebalan minimum. Nah, cek ketebalan minimum ini Ln sama dengan L1 terus BB dikurangi ini ya, BB ini dari dimensi bawahnya ya, baloknya ini juga sama ya, BB nya. Terus ini didapat nilainya Ln1 Ln2, kemudian parameternya Ln1 sama dengan Ln sama dengan Ln1, ini harusnya dibagi nih, ini dibagi ya. Kita buat dulu ininya, ini dibagi, kemudian ini juga sama ya. Oke, nah ini dibagi ini ya, untuk nilai parameter B nya. Terus parameter AFM, AF1 tambah AF2 tambah AF1, AF1 tambah AF1 ya, AF2 tambah AF2. Nah, ini didapat hasilnya. Harus lebih besar dari 2. Ini tebal minimum platnya. Terus kemudian H minimumnya ya, H minimum, nah ini masih belum memenuhi syarat ya. Nah, ini 120 ketebalannya, berarti benar ya tadi desain awal tadi itu. Nah, ini didapat ya, ketebalan minimum berarti harus 160 ya, itu minimal 159. Dari tebal minimum juga kita bisa lihat sebenarnya langsung ya di preliminary design ya, preliminary design yang plat lantai. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya untuk ketebalan minimum. Nah, setelah ini memenuhi syarat, kita mau hitung di sini ya, menghitung momen longitudinalnya ya. Oke, nanti kita lanjut ya di video selanjutnya ya. Ini untuk desainnya seperti ini, nanti momen longitudinalnya ini yang dihitung, ini sama ini ya, sama, kemudian ke arah satu lagi ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, untuk dihitung nanti desainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.